ini kan kayak keluarga kedua kita lah. Organisasi nih, dampak negatifnya dulu apa Kak? Negatif. Negatif. Mungkin yang agak menyimpang. Itu sih kayak yang awalnya nolep. Iya, nolep banget, aku dulu nolep banget sih, jujur. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to The Voice. Nah, kali ini kita kedatangan tamu baru loh di podcast The Voice. Nah, di episode kali ini kita akan membahas betapa pentingnya organisasi di setiap individu. Nah, sebelum itu kita memperkenalkan tamu-tamu kita nih, yaitu ada Kak Amanda dan Kak Adit. Monggo bisa diperkenalkan. Halo teman-teman, nama aku Amanda Salsabila, bisa dipanggil Amanda, dari MPK Man 1 Mojokerto. Halo guys, aku Ahdiat Nafik Aludin, biasa dipanggil Adit atau Nafik atau Kevin, nggak apa-apa. Di sini saya sedang menjabat sebagai Ketua Umum OSIS masa bakti 2022-2023. Nah, Kak Amanda ini Ketua 1 di MPK Man 1 Mojokerto dan Kak Adit adalah Ketua Umum OSIS Man 1 Mojokerto. Oke, sebelumnya bagi Kak Adit dan Kak Amanda, organisasi itu penting atau tidak sih Kak? Sebenarnya menurut aku itu tergantung setiap individu, nggak punya penting atau tidak. Setiap individu kan punya pemikiran tersendiri tentang organisasi. Ada yang kayak misal organisasi itu penting, soalnya itu buat pengalaman dan juga pengajaran di luar pelajaran sekolah kayak gitu. Kalau Kak Amanda? Kurang lebih sama sih kayak Kak Adit ya, karena itu tergantung perspektif orang. Ada juga yang kayak setelah sekolah tuh pengennya langsung kuliah gitu kan. Nanti pasti habis itu nyari kerja. Nah, nyari kerja juga biasanya butuh kayak CV. Nah, CV kan ada dicantumkan seperti pengalaman organisasi. Nah, itu bisa juga menjadi acuan buat aku ikut organisasi itu buat ini. Terus di samping itu juga ada kita bisa mengupgrade soft skill kita, banyak pengalaman yang didapat gitu. Pernah sih Kak, kalau kan di SMP misal ikut organisasi nih, cuman di SMA itu kalau kepikiran gini, aku di SMA nggak mau ikut organisasi kayak cukup di SMP aja, cuman di SMA itu ternyata ikut organisasi. Pernah nggak Kak? Kalau aku pribadi sih pas waktu SMP dulu, karena kegiatanku dibatasin, jadi aku nggak boleh ikut organisasi sama sekali. Jadinya di SMA ini aku kayak memutuskan gitu loh, aku pengen ikut ya minimal satu lah organisasi biar. Jadi baru pertama kali. Iya, baru pertama kali juga di SMA ini. Pengalaman baru. Kalau Kak Adit? Kalau aku dulu sih pernah ikut PMR, cuma aku di kelas 7 aja, kelas 8-nya berhenti. Aku malah kebalikannya sih, aku SMP tuh malah kepikiran nggak ikut organisasi, malah di SMA-nya pingin ikut, soalnya kan buat bekal-bekal soft skill juga, dan kayak kuliah kan pasti ada organisasi-organisasinya juga, kayak gitu, buat bekal lah intinya. Nah, buat Kak Amanda dan Kak Adit, misal dari setiap orang itu ikut ke organisasi minimal satu, itu bener apa enggak sih Kak? Kira-kira? Kembali ke diri kita sendiri sih, kita anggapnya bisa ngatur waktu apa enggak. Kayak contohnya kan aku ikut PMR sama OSIS ya, itu alhamdulillahnya sih bisa ngatur jadwal. Cuma dulu itu sempat tabrakan antara rapat sama jadwal ekskul kayak gitu. Kalau Kak Amanda? Minimal satu ya, harus ikut minimal satu. Minimal satu. Sebenarnya terserah anaknya sih ya, kayak kan kita nggak bisa memaksakan juga ya, kamu harus ikut organisasi ini, kan kita nggak bisa gitu ya. Itu tadi balik lagi ke anaknya sendiri, kalau misal pengen ikut ya nggak apa-apa, kalau enggak juga kita nggak bisa maksa gitu kan. Kalau ikut pun manfaatnya juga ada banyak, nggak ikut pun ya nggak apa-apa juga gitu. Nah ini Kak, kan ada nih orang yang kalau mikir ikut organisasi tuh buang-buang waktu, terus kayak nggak ada kerjaan gitu loh, ikut organisasi. Nah itu tanggapannya Kak Adit sama Kak Amanda itu gimana? Kalau tanggapan aku sih itu kayak pemikiran yang salah sih. Soalnya kan kita berorganisasi kan juga belajar juga. Kita belajar bagaimana mengolah event, bagaimana kita menata administrasi, bagaimana kita cara memimpin diri kita sendiri juga. Nah, di situ kita diuji.
bagaimana sih cara berorganisasi yang benar dan bisa membuat manfaat buat diri kita sendiri kayak gitu. Kalau Kak Manda? Kalau dari aku sih selama anak ini merasakan apa manfaatnya dan juga enjoy ngerjain suatu tugas yang ada di dalam organisasi itu, nggak ada yang namanya buang-buang waktu ya. Karena semua hal pasti ada, ya itu tadi loh, pasti ada hikmahnya gitu loh buat Ada kita positifnya juga. kita petik di nanti kalau kuliah gitu. Nanti kalau bermasyarakat kita bisa menerapkan apa yang kita dapat di organisasi ini. Gitu. Terus Kak Amanda sama Kak Adit sendiri udah pernah ikut organisasi apa aja? Ya, mungkin dari SD, SMP. Kalau aku SD dulu nggak ikut apa-apa sih, soalnya kan SD ku agak jauh dari pemukiman ya, jadi nggak ada apa-apanya. Terus aku di SMP, aku pernah ikut PMR. Terus di SMA ini aku ikut OSIS, PMR sama PIKR. Kak Manda? Kalau aku di SD dulu itu ikutnya pramuka. Tapi cuma kan namanya juga SD ya, kan nggak ada yang namanya ketua, wakil, sekre, itu belum kan, masih diurusin sama guru. Cuma ya ikut andil juga buat mengharumkan nama baiknya pramuka SD. Terus kalau SMP, tadi aku nggak ikut apa-apa karena ya emang dibatasin kegiatannya. Terus pas waktu SMA ini aku ikut di MPK sama kelas 10. Kelas 10 kemarin itu ikut di MPK sama Ambalan, cuma yang kelas 11 ini ambil di MPK-nya aja. Kan lumayan banyak ya organisasinya. Kira-kira ada lika-liku atau tantangannya gitu nggak Kak? Pastinya ada. Aduh, banyak banget sih kalau kali ikut tantangannya. Seperti aku kan bilang ya tadi soal waktu yang kurang. Di sisi lain kan saya juga sebagai anak OSIS, kerjanya kan juga banyak. Ada mengatur kayak event-event gitu, terus rapat-rapat, dan waktu buat ekskul organisasi itu agak kurang. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatur waktu kita sendiri itu tergantung itu sih materi yang didapatkan kita saat organisasi. Kan kayak diklat-diklat gitu, kita dapat bagaimana sih cara mengatur waktu, manajemen waktu kita supaya baik dan benar kayak gitu. Nah Kak, pernah nggak sih kayak kalian ikut organisasi nih, cuman nggak dibolehin sama orang tua atau dilarang gitu Kak, setiap kegiatan gitu. Itu paling sering. Iya. Kalau aku sih pas waktu SMA ini ada sedikit ya problem kayak gitulah sama orang tua. Sempet nggak dibolehin buat lanjut ke kelas 11, tapi ya aku coba apa ya istilahnya merayu gitu loh, kayak ya apa aku harus ikut gitu loh, karena di MPK ini aku benar-benar apa ya kayak dibutuhkan gitu loh, soalnya membernya juga nggak terlalu banyak yang kelas 11 itu. Jadi kalau misal aku ikut keluar juga kan makin sedikit juga. Terus habis itu akhirnya orang tuaku juga kayak oh, ya udahlah nggak apa-apa, pokoknya kamu bisa mengatur waktumu Ya, gitu aja. Apalagi kan aku juga di asrama, jadi wis pokoknya gak bentrok ambek jadwal asramamu gitu aja. Sayang juga sama pengalaman Iya, dia. sayang Iya. banget sih. Kalau Kak Adit pernah nggak? Kalau aku nggak pernah sih, aku malah disuruh ikut organisasi. Jadi kayak kamu tuh harus ikut ini supaya kamu tuh pengalaman kamu itu banyak buat kedepannya gitu. Tapi pernah nggak sih Kak kayak ikut kegiatan nih, cuman nggak izin ke orang tua? Pernah nggak? Ikut kegiatan nggak izin. Aku nggak pernah sih, aku soalnya selalu izin terus, maka itu aku selalu diizinin dan bolehin juga, malah didukung juga sih sampai di titik ini, titik terdalam. Iya. Iya. Kalau aku sih pasti izin sih, cuma hari H baru izin. Mepet ya. Iya, kayak misal nih ada rapat gitu ya, aku mandi dulu, aku macak lah. Udah, Intinya kayak udah rapi banget udah rapi gitu. banget, baru aku bilang karena Bu aku mau rapat ya gini. Kalau nggak gitu nggak dibolehin biasanya. Terus kayak misal ada pertemuan gitu, kegiatan, tapi kegiatannya kayak lumayan cukup lama. Terus diizin di kegiatan itu tadi, kayak kegiatannya itu di organisasi. Nah itu izin. Nah izinnya itu kayak izin yang nggak baik gitu, kayak keluar di lain
kegiatan. Izinnya misal Kayak izin lain. izinnya lain dari kegiatan itu Kak. Sih gitu. Biasanya kayak gitu. Enggak sih, Yang aku nggak pernah sih kayak gitu. nggak baik loh kayak gitu. Dosa loh kayak orang tua juga kan. Ya kebanyakan kan seperti itu. Kalau tanggapan dari Kak Adit sama Kak Amanda gimana? Misalnya Anak yang seperti itu. Ya kalau bisa jangan lah. Iya. Kan itu misal sama-sama ya bohongin juga, terus memanfaatkan memanfaatkan nama organisasinya. organisasi juga. Jadi kayak takutnya kan dianggap jelek sama orang tuanya. Nanti kita malah kayak disuruh keluar gitu. Nanti kayak kasihan sama teman-teman yang lainnya juga. nanti bisa apa ya berpengaruh ke pandangan orang tua gitu loh. Kalau misal apa sih rapat aja gitu kayak DPR gitu kan. Padahal pas waktu itu bukan rapat tapi main, tapi isinya rapat. Ya kalau bisa jangan kayak gitu. Dan Kak, selama mengikuti organisasi nih, dampak negatifnya dulu apa Kak? Negatif. Nih, mungkin yang agak menyimpang. Itu sih kayak nilai tugas-tugas. Akademis. Iya agak Ya. keteteran sebenarnya. Tapi ya balik lagi ke pribadinya masing-masing sih. Kalau bisa ngatur gitu. Heeh. Dan sedikit pentingnya mengatur waktu. Heeh. Itu dampak negatifnya. Iya yang sih aku sama rasakan. sih. Kalau buat tugas itu mepet-mepet deadline biasanya. Deadline Nah, terus. terus itu kurangnya waktu sama kayak keluarga gitu. Jadi kayak kurang kita full di sekolah dari pagi sampai sore. itu Terus juga. kadang kan pulang malam gitu. Jadi kayak waktu buat ngobrol-ngobrol sama keluarga temen itu kurang. Kalau dampak positif yang dirasakan selama ini Kak mengikuti organisasi mungkin dari SD, SMP, SMA atau MAN itu apa aja Kak yang dirasakan? Banyak banget sih Mungkin bisa disebutkan. ya mulai dari soft skill kita, mulai dari kayak public speaking, terus itu relasi kita juga nambah, mulai dari relasi antar sekolah maupun bapak ibu guru kita tuh makin deket gitu loh. Terus juga banyak kita tuh dapat materi-materi buat kayak proposal, terus manajemen waktu kita, terus bagaimana cara kita merangkul kekeluargaan kita di dalam organisasi itu kan ini kan kayak keluarga kedua kita lah gitu. Iya. Kalau dari aku sih bisa menyikapi masalah dengan tenang. Kayak dengan kepala dingin gitu loh. Nggak kesusu sama emosi kayak gitu. Terus bisa belajar nyari tahu karakternya teman-teman itu kayak gimana, cara menghadapinya itu kayak gimana gitu. Terus juga aku selama ikut organisasi ini jadi mikir kalau mau memutuskan suatu hal itu mikir jangka panjangnya juga. Iya, jangka panjang. Nanti kayak apa dampaknya kalau aku ngelakuin ini, apa dampaknya dari keputusan ini, kayak gitu sih. Kayak lebih hati-hatilah Iya. intinya. kerasa sekali perubahannya dari SMP yang awalnya nolep-nolep aja. Salah banget sih, Sekarang jujur. makin aktif sekali. Ini maaf ya kalau emang kalau ini keluar topik. Nah Kak Amanda kan habis ini lulus MAN deh. Nah itu tujuannya Pian mau masuk kuliah atau enggak? Rencananya sih ada, cuma ya nunggu keputusan orang tua dulu. Nah itu pas di kuliah Pian pengen ikut organisasi atau enggak? Ya lihat kondisi dulu ya. Ya lihat nanti kesibukannya dulu kayak gimana, kan belum tahu ya apa waktunya kuliah sama sekolah kan pastinya beda, kayak jadwalnya juga kan beda. Lebih padat sih kan. Tapi pengennya sih tetap ikut sih kak. Aku tuh seneng gitu loh Jiwa-jiwa kayak. organisasi masih melekat. Saya kalau nggak ikut organisasi itu kayak gimana ya, kayak kurang gitu loh. Heeh. Jadi kayak pengen ikut. Itu kayak gak kerasa gitu. Heeh. Kalau kalian sendiri? Kalau aku sih pinginnya kuliah dan mau ikut organisasi, tapi organisasinya tuh yang nggak padat-padat kayak BEM. BEM tuh padat banget sih jujur ya. Iya. Di sisi lain tapi aku pingin jadi mahasiswa kupu-kupu. Tapi di sisi lain pengen jadi mahasiswa pura-pura, kuliah rapat gitu. Kalau aku sih itu sih pengen masuk organisasi Hima. Nah itu menurutku nggak padat-padat banget jadwalnya. Dan kita bisa ngatur jadwal kita dan pastinya deket lah sama dosen kalau Hima itu nanti. Insya Allah. Oke, sekian podcast episode kali ini. Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.